Perkenalkan, nama saya Trisila Arsidini Nomeni. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kualitas lingkungan sosial untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah analisis kualitas lingkungan. Baik, pengertian kualitas lingkungan sosial itu kualitas adalah tingkat baik buruknya atau taraf derajat sesuatu. Sedangkan lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Yang berikut lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial itu merupakan interaksi antara hubungan masyarakat yang memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan sehari-hari. Kualitas lingkungan sosial diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Oleh karena itu, kualitas lingkungan sosial menjadi ukuran yang sangat penting. Nah, jenis lingkungan sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan sosial primer. Lingkungan sosial primer sendiri itu merupakan hubungan yang erat antara anggota yang satu sama dengan anggota yang lain. Contohnya seperti anggota keluarga di mana anak-anak berhubungan baik dengan orang tuanya, begitupun sebaliknya. Nah, lingkungan sosial sekunder itu lingkungan sosial yang di dalamnya terdapat hubungan yang tidak terlalu erat antara anggota yang satu dengan anggota yang lain, dan biasanya hanya berorientasi pada kepentingan-kepentingan formal serta aktivitas khusus. Contohnya seperti lingkungan teman bermain, lingkungan sosial, dan lingkungan masyarakat. Baik, yang berikutnya manfaat lingkungan sosial. Yang pertama, mengenal adat istiadat di mana tempat kita tinggal. Yang kedua, mengenal jenis mata pencaharian penduduk sekitar tempat tinggal kita dan sekolah. Yang ketiga, mengenal organisasi sosial yang ada di sekitar tempat tinggal kita dan sekolah. Yang keempat, mengenal kehidupan beragama yang dianut oleh penduduk sekitar tempat tinggal dan sekolah. Yang berikut, mengenal budaya termasuk kesenian yang ada di sekitar tempat tinggal dan sekolah. Yang berikut, mengenal struktur pemerintah setempat seperti rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan kecamatan. Tentunya pada mengenal kehidupan beragama yang dianut oleh penduduk di sekitar tempat tinggal kita itu contohnya seperti kita kan di negara Indonesia. Nah, di negara Indonesia itu memiliki beberapa macam agama. Nah, kita juga harus mengenal agama yang dianut oleh saudara-saudara kita yang lain, sehingga kita bisa mengenal satu sama lain. Begitu. Nah, masalah dalam lingkungan sosial. Yang pertama itu kemiskinan. Sering terjadi kemiskinan di lingkungan sosial. Yang kedua, peperangan. Nah, peperangan itu terjadi karena konflik, baik konflik karena agama, budaya, dan lain-lain. Yang berikut, kelaparan. Kelaparan itu terjadi karena keterbatasan ekonomi bagi seseorang. Nah, yang berikut, disorganisasi keluarga.
Yang berikut kejahatan. Nah, dampak lingkungan sosial. Yang pertama dampaknya pada lingkungan keluarga. Yang pertama pola asuh yang diterapkan. Nah, pola asuh yang diterapkan ini contohnya seperti apakah orang tua kita mengajarkan kita hal yang baik, berarti kita akan berperilaku baik. Tetapi jika orang tua kita mengajarkan hal yang buruk kepada kita, maka kita akan berperilaku buruk juga. Yang berikut hubungan orang tua dan hubungan orang tua. Nah, di zaman yang modern ini, kita sering menghabiskan waktu untuk bermain dengan media sosial. Kita tidak punya waktu untuk berhubungan dengan orang tua, mungkin berkomunikasi, bertukar pikiran dengan orang tua. Kita lebih sukanya curhat masalah kita ke media sosial. Yang berikut pendidikan keagamaan dari orang tua. Nah, di sini pendidikan keagamaan dari orang tua itu ketika orang tua dia mempunyai pendidikan yang bagus tentang agama, maka dia akan melarang anaknya untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama atau yang sudah dilarang oleh ajaran agama yang mereka anut. Yang berikut nilai kesusilaan dari lingkungan. Nah, di sini saya tidak perlu menjelaskan lagi karena kita semua sudah tahu nilai kesusilaan dari lingkungan itu seperti apa. Yang berikut dampak lingkungan sekolah. Yang pertama, lingkungan sekolah yang kondusif. Yang kedua, menanamkan disiplin pada remaja. Yang ketiga, pengaruh guru terhadap remaja. Nah, menanamkan disiplin pada remaja. Di sekolah kita diajarkan untuk selalu datang tepat waktu, selalu disiplin dalam berpakaian, selalu rajin belajar. Nah, di situ kita sudah menanamkan rasa disiplin. Jadi dimanapun kita berada, kita akan selalu disiplin dalam hal melakukan segala hal. Nah, yang berikut dampak lingkungan teman sepermainan. Yang pertama, mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang kedua, menentukan hal yang benar dan salah. Nah, zaman sekarang ketika kita bermain dengan teman sepermainan kita harus pandai dalam mengambil suatu keputusan, di mana ketika teman kita mengajak untuk melakukan sesuatu, kita jangan langsung mengiyakan, tetapi kita harus mencari tahu apakah dampaknya baik untuk kita atau tidak. Yang berikut, sudah selesai. Mungkin ini presentasi dari saya. Jika dari awal presentasi saya ada kata-kata yang salah, mohon kritikan dan sarannya, tetapi saya mohon kritikan dan sarannya itu bersifat membangun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Itu